Kepala sekolah memanggil Dosim, namun Wusu ikut terlibat dalam masalah itu dan membantu Dosim. Ketika Dosim hendak dihukum, kemudian Wusu meminta hukumannya sama kepada kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah menolak. Akhirnya Dosim mendapat peringatan, kemudian Dosim tinggal di ruang kepala sekolah. Sementara itu, ibu Dosim mengunjungi sekolah, namun pertemuan telah usai. Tiba-tiba loncengnya berbunyi, lonceng yang dapat mendeteksi adanya roh jahat. Lonceng berbunyi semakin keras sampai menyeretnya. Ibu Dosim tertabrak pintu dan terjatuh, lalu ia segera pergi ketakutan. Sementara kepala sekolah berencana untuk membungkam Dosim membicarakan roh jahat. Namun Dosim heran, padahal ia tidak pernah menyinggung tentang hal itu. Bagaimana mungkin kepala sekolah mengetahuinya? Tangan kepala sekolah bergetar, Dosim curiga. Kepala sekolah memberikan nilai Dosim. Ia memposisikan Dosim sebagai pemilik nilai terendah. Dosim lalu pergi. Saat beristirahat, Dosim dan Wusu membicarakan soal nilai Dosim dan berbincang tentang keadaan Ilnam. Namun Dosim menyelamatkan roh Ilnam. Wusu memuji tindakan bijak Dosim. Sepulang sekolah, Dosim bertemu seorang teman kelas. Ia memandangnya. Anak tersebut berdiri dan marah pada Dosim. Kemudian ia berlari dan merencanakan bunuh diri. Ia adalah anak dengan nilai terendah. Dosim segera menyelamatkannya. Ia ditemani oleh Wusu. Kemudian Dosim dan Wusu bertekad untuk membasmi roh jahat itu. Saat pulang ke rumah, Dosim terkejut ketika melihat ibunya berada di bawah meja. Ia dalam keadaan ketakutan dan meminta Dosim pindah sekolah. Ibu mengatakan bahwa di sekolah itu terdapat roh jahat. Namun Dosim justru tenang dan menjawab bahwa dirinya sudah tahu. Tetapi ibu Dosim mengatakan di bawah kelas banyak roh bukan manusia. Keesokan harinya Dosim memeriksa ruangan itu. Dosim tidak mampu mengendalikan dirinya, ia pingsan. Saat Wusu mencarinya, Dosim berada di ruang itu. Juga teman-teman Wusu yang sudah bunuh diri berada di ruang itu. Wusu terkejut saat menatap Dosim. Cerita berlanjut pada episode berikutnya.